Sehingga ada istilah dulu, alun DPR pusat selesai, Ya. di DPR Lapau Selesai. Ada keputusan ada keputusan. begitu canggihnya orang Minang itu. Dan disitulah pemikiran tuh dilatih dengan egaliternya Minang, Dengan egaliter Muhammad, klop dia kawin dia. klop sama egaliter. Nah, tambah pula kecenderungan orang Minang itu kan modernisasi. Iya betul, menerima semua perubahan. Nah, perubahan. Dan dia bisa disaringnya dalam adat budayanya. Nah, begitu juga di Muhammadiyah. Jadi saya melihat anatomi dan DNA. Iya. DNA Muhammadiyah dengan Minang itu klop dia. Jadi klopnya gitu. Ya, Dengan terbukanya Muhammadiyah, terbukanya Minang. Ya. Bagi generasi-generasi yang telah melewati itu, punya kewajiban gitu untuk membina, mendidik, mengarahkan yang muda. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka itulah penerus. Itu alam aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersobok balik itu di channel Saluk Kreasi, sebuah channel dan berusaha untuk mendokumentasikan beberapa hal yang berhubungan dengan budaya adat di Minangkabau. Kalau tidak kita dokumentasikan hariko, mungkin suatu saat akan hilanglah Minanggo dari peradaban dunia seperti yang pernah diceritakan oleh orang-orang tua kita dahulunya. Hari ini hadir bersama kita kakanda kami. Beliau adalah mantan anggota Dewan Nio juga. Kalau kini beliau sebagai salah seorang pimpinan di Muhammadiyah Sumatera Barat, Abang Yasmiri. Selamat datang, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kalau di Siko Sultan gue, Bang. Oh, Sultan ya. Sultan. Balik nyoka jalur lilik, Bang. Jadi Giko, Bang. Kebetulan Salu aku kan berusaha untuk mencoba mendokumentasikan sagetek banyak, Bang. Karena sebenarnya kalau di usahawan bana secara proses mungkin tidak mungkin melalui Salu Center Dokumentasi, Bang. Ada budaya seni, itu banyak hal. Namun kami coba sagetek mewawancarai beberapa orang. Mudah-mudahan pandangan mereka terhadap Minang dapat magiah alasan untuk anak muda untuk lebih mendalami Minangkabau. Sebelumnya, Bang, tentu tidak elok rasanya kalau kita tidak bertanya ke Abang, sia Abang, ba'a dulu latar belakang Abang, sampai Abang menjadi anggota Dewan. Tentu ada. Kemudian kini menjadi salah seorang pimpinan ormas, salah satu ormas yang besar ya. Biasanya NU, C, Muhammadiyah, C. Dan Abang kini adalah pimpinan ormas itu. Salah seorang pimpinan. Salah seorang pimpinan. Jadi silakan Abang ceritakan, Mbak Mas, dulunya Abang sampai hal itu terjadi, Bang. Jadilah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Salu ya. Ayo, dun sana Salu. Dun sana Salu Kreasi. Pertama mungkin awak memberikan apresiasi lah dong. Apresiasi yang luar biasa sekali kepada Sultan Riu. Sultan Gelipak. Sultan Gelipak. Anak muda yang kreatif, yang kadang-kadang muncul, kadang hilang, akhirnya muncul dengan Salu. Alhamdulillah lah. Nilai-nilainya tadi yang dibawanya, nilai kebudayaan, nilai adat, yang mungkin pada hari ini banyak anak muda yang tidak menarik pada hal isu-isu tersebut. Iya. Lebih kepada isu-isu yang kekinian, ya, yang jauh mungkin dari nilai-nilai adat dan budaya. Itu kita sambut baik. Ide kreatif ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya dulu kuliah di UNAN, Fakultas Peternakan. Setelah itu pernah bekerja di Bakri Pasaman Plantation
Iya. di apa namanya, kebun sawit Di kebun Pasaman. Setelah itu setelah 2 tahun rasanya mungkin lebih ada keinginan untuk membangun apa namanya, usaha sendiri, berperusahaan, dan itu berjalan. Kini masih berjalan. Di sela-sela itu ada apa namanya, kejadian reformasi Iya. 98. Nah, terpanggil jiwa aktivis tadi. Oh, Karena dulu pernah aktivis lah di universitas tuh. Dulu namanya SMPT. Nah, jadi Presidium SMPT Universitas Andalas. Kalau sekarang namanya kan apa namanya? Senat. Kalau Senat. setelah itu Senat kan. Iya, iya. Sebelum itu namanya SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Masuk ke wilayah itu reformasi, apa namanya, gerakan reformasi waktu itu yang dipelopori oleh Pak Amin. Ya. Kita ikut arus itu sehingga bersama-sama Pak Amin mendirikan partai. Itu Partai Amanat Nasional, itu didirikan kalau tidak salah tanggal 23 Agustus 98. Kita bergabung, dan waktu itu kan ada oleh Pak Habibie yang diangkat jadi presiden, dipercepat pemilunya. Jadi 2,5 tahun, sehingga 99 waktu itu dilakukan kalau nggak salah bulan Mei lah, April atau Mei itu di pemilu dipercepat. Dan saya ikut berkontestasi PAN dari antara 48 partai yang ada, itu multi partai. Iya. Dan sangat demokratis sekali saat itu. Karena penyelenggaranya diawasi bersama, pesertanya bersama, yang mengawasi penyelenggaranya juga partai politik. Kalau sekarang kan penyelenggaranya itu kan dari independen. Iya, independen. Nah, sekarang waktu itu tuh mulai dari tingkat kecamatan ya, kabupaten sampai ke pusat, itu panitia pemilihannya itu langsung dari partai. Jadi tingkat kecurangannya itu sangat tipis karena mereka pemain, mereka yang mengawasi. Dan kalau kabarnya itu sejak tahun 55 itulah pemilu yang paling demokratis, jauh dari intervensi ya. Karena Pak Habibie betul-betul seorang demokrat, itulah salah satu legasinya. Di samping yang lain, meninggalkan proses demokratisasi di Republik ini. Berjalan, dan alhamdulillah waktu itu saya dipercaya salah seorang ya, di anggota DPRD dari Kabupaten Pasaman. Di Pasaman waktu itu Stan masih satu, belum ada pemekaran Pasaman. Kami 45 anggota dewan, waktu itu saya terpilih dari 6 anggota dewan dari PAN. Nah, sejak itulah mulai mengarungi dunia politik. Kata orang, ini namanya politisi. Nah, waktu itu saya masih berumur 29 ya, 10 tahun. Jadi kita sekarang ini banyak anak muda yang tampil. Saya sangat mensupport itu. Karena waktu itu saya juga termasuk anak muda yang apa ya? 29 tahun ya Bang? 29 tahun sudah di anggota DPRD kan. Itu luar biasa sekali ya. Nah, sehingga saya melihat anak-anak muda muncul sekarang, itu luar biasa penghargaan saya terhadap mereka itu. Karena mereka lah harapan kita, harapan bangsa di kedepannya. Nah, setelah itu 1 periode, saya melanjutkan di provinsi, dan terpilih lagi tahun 2004. 5 tahun di sana, mengarungi di DPRD politisi Sumatera Barat. Dan 2009, saya maju di PRRI, tapi Allah belum mengizinkan. Bagi saya legislatif sebagai pengabdian. Dan banyak orang masuk ke legislatif itu berbagai maksud itu berkaitan berbeda-beda. Ada yang mungkin untuk aktualisasi diri, tapi saya lebih cenderung kepada memberikan sesuatu lah kepada daerah maupun di provinsi ini. Makanya 1 periode itu, 1 tingkat itu 1 periode. Saya nggak mau 2 kali. Kabupaten sekali, di provinsi sekali, dan coba DPRD 3 kali selesai. Artinya kan bagi saya perjuangan itu tidak mungkin kita yang menyelesaikan sendiri. Harus ada estafet kepemimpinan. Nah, ke depan tentu sejak 2009 itu saya masih di dunia politik, tapi tidak pernah lagi ikut mencaleg. Praktis. Praktis nggak ada lagi. Tapi lebih kepada mendorong kader-kader muda untuk tampil, kita support untuk apakah di legislatif maupun di eksekutif, memberikan ruang seluas-luasnya untuk itu. Sejak 2009 itu sampai sekarang saya tidak pernah mencaleg lagi. Dan di saat kalau dicari cerita Abang,
Gitu kan awak bercerita santai ya Bang. Ya. Nah, karena kita berharap apa yang kita ceritakan sampai ndaknya ke Ya. yang muda-muda gitu kan. Abang tadi mengatakan bahwa Abang pada awalnya adalah seorang mahasiswa yang kemudian terus mengabdikan diri di masyarakat, dan ketika ada satu peluang, Abang ambil peluang itu, dan Abang kemudian secara capaian sukses di capaian itu. Capai Bang jadi anggota dewan, kemudian tingkat kabupaten kota, provinsi, namun memang tidak capailah di level DPR RI. Ya. Nah, karena ada juga orang yang kotanya selesai, provinsinya selesai, DPR RI-nya ada juga yang selesai, Ya. ada juga yang tidak. Ya. Tapi ada yang kabupaten kotanya sudah, provinsi gagal. Ya. Nah, gitu. Ada satu kata kunci yang tadi Ambo dengar dari Abang tentang generasi muda. Ya. Sebenarnya Ambo menemui Abang dan ingin berkomunikasi dengan Abang. Itu karena kata itu Bang, Ya. karena generasi muda Bang. Belakangan kok Ambo lihat Abang sangat aktif dalam membantu adik-adik, itu baik itu memberikan pandangan, mengarahkan mereka, atau tentu memberi sikap contohnya kepada anak muda-muda, terutama tentu dalam organisasi Abang, Ya. itu di Muhammadiyah. Bang, apa pandangan Abang lebih detail, kalau Abang lawang hijau tadi generasi muda lah penerus awak gitu kan, lebih detail Abang memandang anak muda dalam pandangan Abang selain penerus ya, karena penerusnya lah pasti juga Ya. karena alamnya hariko awak nantuo bisa awak pai secara alamnya bisa inyolai gitu. Ya. Itu tanpa awak intervensinya akan terjadi juga gitu. Pandangan Abang terhadap itu Bang? Ya, itu kan sunatullah saja, Ustaz. Artinya gitu. Artinya dunia itu kan bergulir, Ya. dipergilirkan ya di antara samawa. Mudo apa tua sudah tuh habis. Iya betul. Nah, kita bagi generasi-generasi yang telah melewati itu punya kewajiban gitu untuk membina, mendidik, mengarahkan yang muda. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka itulah penerus. Itu alam aja. Iya iya. Nah, kalau kita ingin maju, bicara kita tentang adat, bicara kita tentang nagari, bicara kita tentang kabupaten sampai negara. Iya. Kalau nanti tua, artinya senior-senior tidak menyiapkan generasi muda, harapan nanti apa yang sampaikan Ustaz tadi, bisa saja nanti peradaban yang kita bangun hari ini ya, apa kemajuan hari ini bisa hilang kalau tidak diwariskan kepada yang muda-muda. Nah, harus kita tuntut mereka punya semangat, punya motivasi, punya tenaga, punya pikiran, punya ilmu. Iya. Bahkan secara keilmuan mereka tuh lebih daripada kita. Betul betul. Karena anak muda-muda kini kan kelebihannya tadi mempunyai akses yang luas Iya. di bidang ilmu pengetahuan. Kalau dulu kan terbatas. Iya. Tidak semua orang bisa sampai ke SLTA. Tidak semua orang bisa ke perguruan tinggi. Nah, kini handicap atau halang-halangan yang selama itu persoalan dana ya, persoalan kesempatan, persoalan sudah tidak ada lagi. Ya, baik pemerintah maupun masyarakat memberikan ruang seluas-luasnya. Maka lihat sekarang, dulu zaman saya itu SMA itu satu kecamatan satu, Iya. ya kan? Perguruan tinggi itu cuma satu atau dua di apa? Provinsi di malah. provinsi. Iya. Sekarang coba lihat di kabupaten pun sudah ada apa? Perguruan tinggi. Kalau SMA wah udah menjamur, baik itu negeri Iya, swasta, apalagi sekarang semangat pemerintah tidak ada diskriminasi antara negeri dan swasta. Iya. Karena mereka sama-sama anak bangsa, memberi ruang dan hak yang sama. Cuma penyelenggaranya yang berbeda. Ini pemerintah melaksanakannya, tapi yang sebenarnya pemerintah harus memberikan ruang seluas-luas kepada swasta untuk melakukan itu. Sehingga pemerintah menstimulan untuk itu. Nah, untuk itulah makanya kita harapkan dengan ruang yang seluas itu, yang tua-tua, yang senior memberikan ya namanya pengalaman. Kalau pengalaman itu kan tidak bisa tidak bisa dipelajari ya. Betul. Ya, tidak bisa dipelajari. Itu hanya bisa diapakan diwariskan, dibagi, diwariskan, diceritakan. Iya. Nah, dan itulah tugas dari senior. Nah, kita kadang-kadang diadek gitu, tuh aduh, mau rasa ikut lah di menipis. Kalau dulu kan orang agian segagam, tinggal nasa biji. Nah, itu kan artinya lama-lama itu kan nilainya berkurang. Nasa biji itu tambah lama tambah jadi uang ya banyak. Habisnya dia kan.
Tanduk sado jadi. Tanduk sado, akhirnya timbul budaya lain dari luar ya. Apakah adat dan budaya kita tidak menarik? Sangat menarik sekali. Contohnya orang dunia luar pergi datang ke Sumatera Barat, ya, ke Minang, salah satunya melihat nilai-nilai itu. Betul, betul. Adat Minang ini kan unik karena diambil dari ideologi filosofis. Iya. Ya, ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Betul. Itu sejalan. Nilai-nilai itu kan luar biasa sekali kalau kita kembangkan. Tapi kalau kontennya itu tidak menarik bagi anak-anak muda, Iya. ya akhirnya mereka tuh menjauhi, meninggalkan itu. Nah, tugas kita bagaimana hal ini menjadi menarik bagi mereka. Jadi abang mengatakan, abang tetap membina mereka, membantu generasi muda, Ya. dengan alasan bagaimana abang menyampaikan ilmu, pengalaman yang pernah abang lalui, Ya. itu sejaman dengan mereka sehingga mereka menarik. Nah, itu. Mungkin hari itu kita mengecekkan gitu, contoh. Akan bingung orang mengatakan, memahami satu kalimat saja sebenarnya. Tidak kagadang banih di pasamayan. Ya, betul. Bingung orang tua nak kini. Maknanya bahwa banih di pasamayan. Bahasa banih sih tidak anak kini dah. Tapi ketika abang mengawal, kecek bang tadi, mangko itu bisa tertafsirkan dengan gaya dan zaman Mariko. Itu berarti maksud abang? Ya, betul. Artinya itu tadi banyak mungkin pengistilahan ya. Iya. Karena kita bagaimanapun bahasa ya, yang lain-lain itu sebagai pengantar berkembang. Iya. Nah, kadang-kadang nilai-nilai bahasa-bahasa yang seperti Bali, semuanya, mereka tidak pernah melihat itu, tidak paham, apalagi tinggal di perkotaan. Iya, betul. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuan? Karena Minang ini uniknya tadi itu sesuatu itu kan banyak dengan istilah ya, ibarat, kias, ini semuanya. Kadang-kadang yang muda-muda tidak mengerti, dia lari. Nah, inilah kita jelaskan maksud dan tujuan. Kita kan sampiran namanya. Iya. Minang itu bersampiran ya. Dan itu lebih dalam. Lebih dalam dari apa yang hanya saya sampaikan. Yang langsung itu malah tidak dalam. Tidak dalam. Maka abang hadir di situ membantu, berbagi. Karena kata abang tadi, kalau masih ada juga budaya agih dan saganggam kemudian pacian dan sabinji, yo tambah lamun dan sabinji itu dikumpul menggunung, hilang. Yang seganggam itu sendiri tidak ada lagi sudah. Yang dibagi tidak ada lagi. Iya. Nah, itu yang penting yang kita harus kita pahami gitu ya. Oke bang, Niko. Kembali awak ke diri abang gitu. Ya. Lah banyak loh perjalanan abang tadi. Tapi sebelum awak lanjut lebih dalam sebenarnya pertanyaan Niko bang, menurut abang pribadi dulu. Karena abang mengatakan abang ingin berbagi dengan abu gudo gitu tipenya. Dan abang kini berada di tanah Minang. Abang orang Minang. Pertanyaannya gitu, bang, seberapa mengaruh sih Minang terhadap diri abang? Oh, sangat mengaruh sekali lah. Boleh dikatakan karena gitu. Antara adat dengan agama itu kan tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Karena dalam satu adat memakai cara mengatur adat mengatur. Iya betul. Arti apa yang disampaikan oleh adat tadi Tumal Minang itu adalah sumbernya adalah syarak itu apa? Kitabullah itu Al-Quran dan iya betul. Itulah filosofi Islam. Itu artinya boleh dikatakan 100% yang mempengaruhi diri kita itu tadi. Pertama ya budayanya, adatnya, dan kebetulan kita kan tumbuh dan besar di sini. Iya betul. Jadi sangat mempengaruhi sekali. Apakah mungkin dalam kehidupan, gaya mungkin kepemimpinan, ya. Sehingga kalau Minang itu kan kalau bajalan tuh sami tapi indak mati, alu tata ruang, maka tigo. Artinya ada ketegasan di situ, ada kelembutan di situ. Iya. Nah, itu makanya adat Minang itu sebenarnya itu ndak lakang dek paneh. Ya, iya betul. Ndak lapuak dek hujan. Apapun masanya, apakah istilahnya itu Gen Z, milenial sebenarnya. Kalau tinggal kita menjelaskan kekinian ya. Nah, tinggal pengistilahkan bahasa yang seperti Sultan sampaikan tadi. Bisa kita, ya saya meminta lah kepada tokoh-tokoh adat yang lain, bagaimana ini bahasa komunikasi ini bisa menarik bagi anak muda. Betul. Jangan dipaksakan istilah-istilah yang mungkin mereka lari dari sana. Iya. Jadi harus ada tim kreatif lah.
tim kreatif dari Elkam ya, Iya betul. ataupun KAN ataupun Barisan Ilmuwan Terbawah untuk bagaimana mengajak membawa generasi muda kita memahami dan melaksanakan apa yang disampaikan yang tertuang dalam adat dan budaya kita itu. Harus ada sebuah usaha Ya, untuk bisa menyesuaikan penyampaiannya Iya. saja jadi Mak. ya, Maknanya tetap, maknanya tetap. tapi penyampaiannya harus ada penyampaian lebih tepat. Ya, Karena tentu zaman dan waktu berubah. Ya. Karena gitu juga Bang. Kalau kita cari ya, kita kan Hariko masih sering membanggakan dalam tanda kutip ya, keberhasilan mereka dahulu. ya, Ada tokoh-tokoh kita yang hebat, kita selalu mengatakan Minang hebat, euforianya seperti itu gitu kan. Cuman yang jadi masalah, Hariko itu masih dalam tataran nostalgia lah, bukan nostalgia lah itu, karena lah terlampau kan, mengecan orang Minang hebat gitu. Ketika membaca lihat, ada satu permasalahan di situ yang tadi tidak adanya pengantaran di antan karena muda-muda. Apa itu Minang? ya, Sehingga mereka mencoba mendefinisikan sendiri itu Minang. ya, Banyak Hariko orang-orang yang kadang tidak berkompeten terhadap Minang itu sendiri, lah mengklaim dirinya paham Minang. ya, Jadi tadi ada Bang Ican, regenerasi. Memang sewajib itukah regenerasi Bang untuk Minang itu sendiri Bang? oh iyalah, artinya kan adat itu pakaian kita, ya kan? Kalau dalam bersyariah kita agama itu menjadi pedoman, nah kalau kita beradat itulah itu yang menjadi pakaian Tampilan kita. gitu ya, tampilan awak. Sehingga biasanya dari dulu tuh karakteristik orang Minang itu kelihatan. Iya. Mulai dari dia bicara, dari dia bertutur atau dia berjalan kelihatan. Ini orang Minang ini, ya kan? Di samping spesifik namanya. Betul. Nah, kalau dibandingkan bangsa Indonesia ini kan penduduk kita hanya 2%, Ustaz. Betul. 2%. Tidak begitu besar loh kalau yang berada di Sumatera Barat. Tapi kalau kita lihat pengaruhnya ke Republik ini kalau luar biasa, Sangat. sangat besar. Boleh katakan pendiri the founding father Republik ini mungkin sampai 30% lah. Iya betul. Orang-orang Minang, tokoh-tokoh Minang. Nah itu apa? Kemampuannya tadi, kemampuan dialektikanya, kemampuan adaptifnya, sehingga orang Minang itu dimanapun tumbuh dia akan berkembang. Karena kata orang kan, di mana bumi dipijak, Di situ lagi dijunjung. Tinggal sekarang lagi bagaimana mentransformasi nilai-nilai itu kepada yang muda-muda. Tapi saya melihat sekarang, ya, hal itu mulai muncul, ya, muncul tokoh-tokoh muda yang peduli. Iya betul. Sama orang Minang itu kan hobinya tadi itu kan motor, Betul, budaya betul, dulu betul. itu kan di lapau-lapau. Oh, talapau kalau kecil orang dulu. Betul, Kan? betul. Nah itu kan itu sebagian dari budaya dari Minang. Yang kemudian di situ berkembangnya filsafat atau filosofi, Iya. cara berpikir Minang. Jadi di situ apa demokrasi itu muncul ya, tukar pendapat, adu argumentasi ya, sehingga perdebatan-perdebatan yang positif itu membuat mereka tuh melahirkan ide-ide. Kan kalau pikiran kata Ruki Rumah, Iya. kalau pikiran tidak diperdebatkan itu malah doa namanya kan. Ya resikonya kan gitu. Ya betul ke cabang tadi gue tambah juga baru bahwa sebenarnya Hariko dulu tuh di zaman Ambo pun masih Basombo, mungkin Hariko masih ada di beberapa daerah gitu, Otalapau, yang kemudian Otalapau kok saking karehnya perdebatan di Lapau dalam pemikiran tuh, Ya. sampai menyiramai kopi guys. Ya. Tapi, itu kuncinya yang mau tahu. Ketika keluar dari pintu Lapau, habis. Ya. Tapi ketika berdebat, itu karehnya bang. Sehingga ada istilah dulu, alun DPR pusat selesai, Ya. di DPR Lapau Alah, selesai. Ada keputusan ada keputusan. begitu canggihnya orang Minang itu. Dan disitulah pemikiran tuh dilatih. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian orang Minang terlatih untuk berbagai macam pemikiran. Ya. Dan lahirlah tokoh-tokoh tadi. Nah itu tadi. Perdebatan tuh nyata. Sehingga mereka tuh kayaknya tidak terafiliasi satu ideologi saja. Oh tidak. Nah, ada yang dari sosialis seperti Asari, Betul. ada yang nilai-nilai agamanya seperti M. Natsir kan, seperti Agus Salim ya.
ada yang tokoh nasionalisis seperti Bung Hatta. Iya. Itu kan luar biasa itu. Itu semua mazhab ideologi politik di dunia ini ada di Minang ini. Dan mereka bukan sekedar ado, tapi menguasai tokoh. Iya. Sahrir itu umur 26. Sudah memimpin partai. PSI itu 26 umurnya. Nah, Membangun sebuah kekuatan. kekuatan politik. Dan itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu berasal dari Itu Minang. tadi, Minang tadi. Karena budaya yang tadi, artinya gitu. Kalau kita kembangkan dengan baik, ya, bungkus dengan baik, kita laksanakan dengan baik, ini menjamin adat Minang ini, budaya Minang ini akan melahirkan tokoh-tokoh. Karena komprehensifnya seluruh yang ada yang dia Dengan melakukan regenerasi. regenerasi. Jadi itu sebenarnya yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, regenerasi dalam sebuah sistem itu harus dilakukan. Ya, wajib. Ketika regenerasi tidak dilakukan lagi, Itu apalagi kemudian menyimpan sesuatu yang mungkin ya harapannya ketika tidak di agen sadonya suatu saat kalau nyo salah atau nyo melawan bisa dipatahan jurusnya, gitu kan? Itu mengakibatkan habis. Ya. Dan terakhir bang, kalau kita harus mengatakan gitu, abang kini berada di satu organisasi besar yaitu Muhammadiyah. Ya. Dinamika di Minangkabau tadi itu yo setiap hari selalu terjadi. Ya. Mbak abang mencari dinamika yang ada di Muhammadiyah, yang tentu sebuah organisasi tersusun formal dengan pertemuannya dengan Minangkabau bang, karena awak tidak bisa pungkiri Muhammadiyah bukan berasal dari Minangkabau. Ya. Walaupun tokohnya banyak juga dari Minangkabau gitu kan, tentu akan menyumbang kepada Muhammadiyah. Kini abang di dua sisi itu, Muhammadiyah yo, di Minangkabau yo. Abang memandang dua sisi itu apakah mereka saling menguatkan atau saling menjatuhkan atau menurut bang? Kalau mau beli ya, Assalamualaikum kan. Ini tahun 2025 kau Ustaz. Iku Muhammadiyah di Sumatera Barat kau sudah 100 tahun. Artinya ini dilahirkan oleh Ki Ahmad Dahlan di Jogja 1912. 1925 sudah masuk ke Sumatera Barat. Dengan keterbatasan dong. Keterbatasan tidak seperti sekarang. Betul. Transportasi, informasi, komunikasi, tidak ada. Tapi 1925 sudah masuk ke Sumatera Barat. Itu paling panjang ya. Berarti 100 tahun. Nah, saya melihat banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Dulu namanya Air Sultan Mansur, Betul. pernah menjadi ketua umum. Jadi berapa orang ketua umum itu, 2 orang itu berasal dari Sumatera Barat. Dari Minangkabau ya. Ya, dari Minangkabaunya. Artinya apa? Antara Muhammadiyah dengan Minang itu dia kawin itu. Menyatu. Bahkan ada istilah di Muhammadiyah itu lahir di Jogja, Iya. berkembang dan besar di Sumatera Barat. Nah, kenapa? Bisa diterima dengan budaya dan adat Minangkabau. Sehingga alhamdulillah pada hari ini sampai saat kini sudah 100 tahun Muhammadiyah itu makin langgeng dia di Sumatera Barat. Banyak ormas lain bahkan yang lahir di Sumatera Barat karena tidak sebesar Muhammadiyah. Betul. Bahkan dari sekolahnya tidak mampu sebesar itu gitu. Karena di Muhammadiyah itu ada egaliter. Minangkabau egaliter. Oh iya. Satu, ya. Di Muhammadiyah tidak ada kultus. Di Minang tidak ada kultus. Betul. Ini yang mama kita dan tua kita didulukan selangkah, Selangkahnya ditinggikan sarantiang. sama dengan di Muhammadiyah. Muhammadiyah beda dengan yang lain. Muhammadiyah itu tidak ada pengkultus kan. Dihormati betul. Sehingga betul-betul siapa yang memimpin Muhammadiyah itu betul-betul dari arus bawah dia. Dan pilih oleh arus bawah, ya kan? Dengan egaliternya Minang, Dengan egaliter Muhammadiyah, klop dia kawin dia. klop sama egaliter. Nah, tambah pula kecenderungan orang Minang itu kan modernisasi. Iya betul. Menerima semua perubahan. Nah, perubahan. Dan dia bisa disaringnya dalam adat dan budayanya. Nah, begitu juga di Muhammadiyah. Jadi saya melihat anatomi dan DNA. Iya. DNA Muhammadiyah dengan Minang itu klop dia. Jadi klopnya gitu. Iya. Dengan terbukanya Muhammadiyah, terbukanya Minang. Ya. Nah, Karena gitu ada satu kasus sebenarnya bang. Sebenarnya kadang awak lupa gitu. Ya. Lupa mencari cerita dulu. Dulu tuh ketika orang Minang mencari di zaman penjajahan kata orang dulu atau zaman dahulu loh macam zaman bola atau apalah. Memakai jas itu bukan diterima orang Minang, sangat tidak diterima, Ya. sangat tidak diterima karena itu kata orang Minang dulu itu mengidentikan dirinya jo orang penjajah. ya. Dulu. Namun beriringan waktu malahan kini memakai jas Simbol.
bagian dari simbolnya di orang Minang. Ini mamanya ya. Indak usah itu, indak dilapih. Contohnya orang Peberale, kalau nyopai Basandiang pakai baju adangnya. Dalam artian pakai baju datunya, pakai baju rajonya, pakai suntiang, pakai saluk macam-macam. Tapi ketika nyo dilapih dari rumah itu pakai jas biasa ya, pakai kain sarung, yang kemudian budaya itu ngabung. Ya. Dan orang Minang, bagi Cik Bang tadi, memang selapang itu hatinya. Oh iya. Kalau nyo buruk, alun tentu saburuk-buruknya. Ya. Bisa jadi diteliti lebih dalam di orang dalam perdebatan yang tadi pergolakan pemikiran. Nyo tadi mau. Ya. Jadi di Minang itu kan ada Sulawesi Selatan. Artinya kok pahit jadi luahan dulu, Betul. kok manis. Usah Jangan langsung dulu, dulu, ya. dikunyah-kunyah dulu. Iya betul. Nah orang Minang itu budayanya seperti itu, kebiasaannya. Jadi setiap ada pembaruan, tidak pernah ketelan. Kadang-kadang ada dulu proteksinya, ada semuanya. Tapi setelah dikunyah lalu proses, kalau memang baik, malu terima. Tapi kalau tidak, banyak juga budaya-budaya yang masuk yang tidak cocok dengan budaya kita. Dan ini tertolak. Contohnya seperti komunis itu kan. Betul. Nah, itu kan ideologi. Dulu pernah masuk ke Sumatera Barat ini. Iya betul. Pernah masuk Sumatera Barat, tapi itu tadi disaring dan tidak diterima. Nah, di Muhammadiyah dia klop. Oh, jadi egaliter di Muhammadiyah. Egaliter. Berkemajuan di sini istilahnya modernisasi. Minang itu makanya kalau dulu kan yang sholat ini dulu kan pakai sarung itu. Betul. Tapi sekarang pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah itu kan banyak yang pakai celana. Sekarang sudah kebiasaan. Dan itu bisa diterima di Minangkabau. Dan itulah sebenarnya kunci utama dari kini pembicaraan awak. Ada 3 hal yang bisa kamu simpulkan sebenarnya Bang. Ya. Satu, kepada yang tua-tua, jangan merasa hebat sendiri. Ya. Karena sebenarnya zaman dan waktunya pun sebenarnya berbeda. Tapi berbagilah. Ya. Ketika tidak berbagi, ya siap-siap saja. Anak muda darahnya darah muda, di depaknya Wak. Yang kedua, bagi Cik Abang tadi, orang Minang tadi itu dengan keterbukaannya, diskusi dan pemikirannya sebenarnya itu adalah ruang yang besar baginya. Ya. Dan di situ mereka lahir. Ya. Otalapau istilah orang kini, mungkin dalam TikTok hariko terserah bantuannya, bantuannya, tapi diskusi tetap terjadi. Di dalam diskusi mungkin ada emosi, tapi hanya sampai pintu lapau. Basobok bisu, basobok biko, bahkan pulangnya berdua balik. Diboncengannya balik gitu. Dan yang ketiga bagi Cik Abang tadi, di dalam pemikiran yang Abang sampaikan tadi bahwa Muhammadiyah dan Minang itu suatu hal yang cukup bertemu dan sangat bertemu, bukan cukup, sangat bertemu. Sangat bertemu sekali. Sangat bertemu, saling mendukung. Ketika Bang Malaysia lahirnya memang di Jogja, tapi berkembangnya di Minangkabau atau Sumatera Barat, yang disebutkan bahwa mereka sama sifat egaliter, sama memandang kemajuan. Itu kuncinya sebenarnya. Dan gitu berharap Bang, pembicaraan awak bisa diterima dan didengar oleh banyak orang, terutama tentu generasi muda. Bagi nanti mendengar, kita harapkan cerita kita menjadi introspeksi. Yang sabinji itu jangan diaduk anjolai. Yang sabinji itu bagi kalah biabi, istilah orang kopi taruh indak bawa unyian gitu di bawahnya. Intinya lepaskanlah, tapi dengan pandangan, dengan keikhlasan dan bimbingan yang Abang lakukan. Dan sebenarnya banyak juga orang yang melakukan, tapi kan tidak tergaung besar. Jadi bimbinglah na mudo-mudo, kalau tidak biko itu yang terjadi sekali aja kadang, sekali tapi yang berubah. Dek karena apa? Karena kita tidak membimbing tapi yang tadi, sehingga tapi yang tadi tidak ditembok dilapohnya aja kadang. Mungkin itu pada hari di Saluk Kreasi dapat kami diskusikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Kalau ada yang perlu disampaikan, disarankan dan dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Kami Saluk Kreasi undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.